Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 15 Pak. Halaman 15 Bukhlun. Ya. Halaman 15 nomor 5 Bukhlun wa hubbul mal. Kedua macam sifat ini adalah satu-satunya sifat kecelaan yang amat sulit dihilangkan pada batin kita manusia. Setiap kita ini kebanyakannya tapi tidak semuanya punya sifat bakhil, punya sifat sayang dengan harta. Jadi ada diceritakan kiai duduk temenung memikirkan, kira-kira ulun ini sudahkah termasuk golongan orang pemurah yang dalam hadis Nabi as-sakhiyu habibullah, orang pemurah itu kekasih Allah. Sampaikah sudah? Sekalinya ada bisikan, pian belum, karena pian masih pemalar. Ujaki kada aku dermawan, aku rancak saja bersedekah, aku rancak saja menolong orang yang membutuhkan. Kemana-mana aku bawa kap, berarti aku nih kada pemalar. Kada aja bisikan, sempian masih pemalar, masih sayang awan harta. Kata kiai dalam hati bercakap, boleh buktikan. Hari ini aku berniat. Berapa aja dapat harta hari ini, sunyaan ku sidakahakan kepada satu orang yang pertama ku jumpai daripada orang miskin. Rupanya imbah bercakap di hati begitu, kada lawas ada orang mengetuk pintu. Sekali dibukai, orang sugih nang banget tuh, nang sugih banget. Pesawat besi seorang, mobil hara-harat, rumah 4 tingkat, bini berempat. Nah, bus batubara pulang, bus Intan Permata pulang, lengkap. Nah, apa ujaki ini datang hajat sidin nih? Rupanya sidin ada hajat, hendak bersedekah awan guru nih. Berapa banyaknya? 5.000 dinar, 5.000 keping emas. 1 gram emas tuh 900 ini. Berarti kalau 5.000 kali 900, 900.000 kali 5.000. Ngalih menghitung duitnya dede. Pokok banyak begitu, banyak duitnya. Itu kalau hitungan miliaran loh. Maka guru ini tadi seumur hidup kada suatu kacak duit seginto. Maka sudah niat tadi berapa aja nang dapat hari sidakahkan semuanya. Ham tujuh sidin asa sayang nih. Ada suapang tak kacak duit sebanyak ini. Berarti nasib numpang liwat nerai duit nih. Berarti nasugih orang ada sidin. Maka sidin kada suasugih belum. Hanya anak sugih dan niat pulang anak bersedekah. Han dia bisikan pemalar juga ya. Duit orang dipalarakan. Itu kan duit orang. Orang bersedekah bukan ulihan menduduk sawit, bukan ulihan menangkap ikan, bukan ulihan mengambil upah. Orang mantari. Berarti kan duit orang. Ngintu aja gin pelit, ya orang jadi duit seorang jadi kada pelit. Maka itu aja kiai. Ayo pokoknya aku sidakahkan. Walau terpaksa ada bapak keluar sini, keluar rumah
rupanya di masa itu ada orang miskin, anak begunting tapi gak ada berduit. Ada tukang gunting kuliling, pangkas rambut tadi. Lalu hendak begunting si Din, cuman bepada. Ayah pamun aku berhutang, karena aku belum ada duit, tapi ulun hendak begunting. Dia tukang gunting, pian kada usah berhutang. Ayo sini aku menggunting akan gratis kita. Beguntinglah orang miskin tadi. Lalu kiai tadi keluar bertemulah dengan orang miskin yang begunting tadi. Pikir kiai tadi, kesinilah aku menjulung. Sampai ke situ mengasih salam. Uji kiai dang sana ulun ada hajat. Awan pian hendak bersidakah ni nangku bawakan ina. Bakarung-karung isinya. Ujian nang begunting tadi kada usah dijulung ke ulun. Julung aja kan nang tukang gunting nih. Karena ulun tadi sudah berniat berapa aja dapat rezeki ketika begunting semuanyaan lagi tukang gunting. Puja kiai dan sanak ini duitnya banyak, ini miliaran. Gunting berapa bang? Paling 20.000. Jadi tukang gunting pemalar juga pian. Sudah dijulung ke aku sudah akan ke tukang gunting, masih dipalarakan lagi. Berarti pemalar pian masih. Sekali dijulung ke tukang gunting, puja tukang gunting jangan dijulung ke aku. Aku sudah berniat tadi menggunting nih gratis. Amun ku ambil, berarti ku ambil lupa pada semiliar. Kada dipandang duit semiliar. Ini nang pemurah ini. Nah, jadi setiap kita ini ada di batin kita tuh sifat sayang. Cuma orang sepida mengapung kita, berarti sayang kita. Nah, orang minta sumbangan mencari duit pajak. Tapi kalau belanja ke pasar, maka durian duit habang Jumahat 5.000-an ada, 100 ada kantong. Coba perhatikan yang cabut. Yang dicabut itu yang mana? Yang 100 kali 5.000 kah? Yang 100 itu bini dapatan, kini boleh di pasar bang itu kahakan jeruk sekilo, cabai setengah kilo. Aku nanya nyambut yasinan, tulak sekalinya rupanya di masjid orang makubah mengantuk. Sekali mengantuk lo tadi ahar duit sama apa mirip-mirip mata ngantuk kan duit 5.000-an orang 100 mirip-mirip. Ambil duit 100 masuk akan ke cintong cilingan tadi. Saat itulah ke pasar cari duit 5.000-annya. Nah, jadi salah cabut apa. Bebulik pulang cari kaum. Kaum ya adalah tetamu duit 100 tadi. Ada aja duit tuh huruf najuan 5.000-an kan pemalar kita. Pemalar. Ada usah mengaku dermawan belum mau diri kita nih. Aku aja pemalar. Kadang orang bini dia masih pemalar lagi. Nah, bini indah tukarkan nang HP kada tukarannya. Tapi rokok aja sampai terus. Mana istri setelah ada orang yang datang malam ni. Orang bini pemalar. Nah, jadi kita ni mesti ada sifat pelit tu ada. Cuman jangan diturutakan. Ada rasa sayang, siapa nggak ada sayang? Sandal hilang, tahu nggak juga? Kumpung hilang, siapa ada tahu nggak? Cuman jangan diturutakan. Sehingga kada menerima apa nanti jadi marahan. Ikhlasakan aja. Malahan banyak di antara kita umat Islam yang belum dapat pengertian bahwa kedua sifat itu dilarang dalam agama. Pada dilarang pemalar itu. Maka kita jangan pelit. Apabila tulak ke undangan, orang nak bulah masjid minta sumbangan wakaf ke kutak. Apa duit yang paling genal itu masuk akan? Salah jauh sampai banyak. Kan lagi wakaf sedikit juga. Ini orang sumbangan wakaf lewat kutak. Duit 5.000 masuk. Nang 116 uting. Pada awak sugih. Namun susah ada masalah lah. Kita ada di BC apa boleh buat day. Apa yang ada ini kisahnya kita nang berduit. Mbak panen pinang 5 juta, panen sawit 6 juta. Di rumah 10 lagi 1 juta nang dibawa. Ngopi bayarkan kawan sanggup aja 200.000. Masuk orang ke kotak ada sanggup 100-an. Tapi kalau membayarkan makan sanggup kita. Makanan digantung sore ada kawan
kita bayar ya kan 200.000 habis sanggup, tapi masukkan duit kecilingan nang 100 udah sanggup kita. Ada kan sekali aja kita kasih tuh undangan ya, kadang-kadang kan ada tuh nang kayak lilang tuh, ini kue modalnya 50.000, kami hendak bangun masjid baru lantai, belum lagi siap, maka kami butuh duit sangat banyak, ini modal 50, ayo Guru Yasin Al-Falah, silahkan maju ketuanya, berapa berani menghargai. Nah, aduh ini kita menjulung duit ratusan gitu ini, paling sekali diminta tahun dudi pulang, jangan tulak lagi. Kan sebenarnya sudah terlanjur tulak kapenya. Lain kalau ada tulak belum, kita kan sudah tulak. Nah, tahun dudi mikir kita, oh orang ini hilang pulang, jangan tulak. Pura sakit betis kah, kenapa kah, bermain alasan dong. Nah, tapi jangan diheragu banget pemalar tuh. Memang sistem pemalar itu kita ada. Dan akan mencelakakan dirinya. Di zaman dulu ada orang laki bini hendak merasai jadi orang suki. Ada lawas kada 6 bulan aja kisahnya tuh. Berunding laki bini, kita nah mumpung Nabi Musa ada, doanya mustajab. Kita minta tolong wa Nabi Musa, tolong doakan kepada Allah agar kami jadi orang sugih. 6 bulan aja usah lawas, asal dapat mantan sugih jadi munajat Nabi Allah Musa kepada Allah, ya Allah ini orang laki bini minta izin hendak merasa jadi orang sugih, kayak apa rasanya? Ini nyaman banget orang sugih hendak merasa kayak apa rasanya? Ada usah lawas 6 bulan aja, rupanya diijabah oleh Allah, bukan 6 bulan, setahun. Sekalinya dikasih tahu, begitu bulan pertama nyaman rezeki ini, mun Allah menghendaki nyaman aja. Kadang-kadang di Batang Lumut kemarin tuh timbak sana timbak sini, pas kena bur minyak nukar 500.000 nih, sekarang dibayarnya 500 juta. Nyaman aja Allah namanya bihakan sugih akhirnya, karena dia merasa jatah cuma setahun, bahimatnya bawa bahimat bersedekah kan bakal bangkrut juga. Mana dong bangkrut jamin setahun deh. Bahimatlah bersedekah, makin akhir tahun makin bahimat. Sakannya telimpuah setahun kada miskin belum. Aja nang bini kenapa banyak masih sugih kita. 6 bulan lewatnya dah, setahun 6 bulan masih sugih. Bingung lagi binian. Rupanya Nabi Musa kan bingung juga. Rupanya Nabi Musa mengintai aja juga. Karena orang lagi bini ini kada miskin sugih aja. Munajat. Nabi Musa munajat kepada Allah, bertanya, ya Rabb, itu kan orang laki bini jatah setahun cuman, ini kenapa lebih 6 bulan? Kau kan berjanji setahun. Kata Allah, aku sudah terlanjur berjanji terdahulu. La in syakartum la azidannakum. Amunnya bersyukur, ku tambahi. Apabila pemurah, dekat dengan rahmatku. Aku sudah terdahulu berjanji, kata Allah. Makanya kan jadi ku ambil. Kada jadi diambil. Oh ternyata orang pemurah itu sebenarnya ada masalah. Nang menjadi masalah ini orang pemalar. Itu bisa mencelakakan diri sendiri. Kalau terlalu dipalarakan harta itu tadi, untuk agama kada hendak juga, menolong keluarga kada hendak juga, awak suki harus bubur kacang. Nah oleh kawitan setahun sekali, kawitan tuhok menghargai kita, melahirkan kita, menggenalakan sekali aku bubur kacang. Itu gini berenam juga, 6 Tuhan bertiga, anak-anak bertiga. Itu ada maharani ongkos jasiden, malar diheregu. Maka pulang bubur kacang itu sesuduknya bakunyok, kunyok sana kunyok sini, mengebanyakan kuah pada kacangnya. Tuhok menghirupi kuahnya, ya ketemu kacangnya. Aduh gambong parut. Nah itu namanya pemalar diheregu namanya. Jangan diheregu pemalar tuh. Ya jangan diheregu. Karena celaka karena celakalah kita kena hisapnya kita. Harta tertinggal banyak, triliunan harta, rumah 4, mobil 6, banyak yang dihisap. Buah kapal suah. Sugih, rumah 2 miliar,
bawa kapal berarti terdengar, membawa kapal paling pasir sepiar, ada sesuai awan kepala, kahluan kupiah, tampur angin terkipai. Nah itu kan celaka nanti. Ketika nanti ditanya, kenapa kau kada bantu di orang yang membutuhkan pembangunan? Orang masih kita terbengkalai sampai 6 tahun. Awak banyak duit, kenapa kada hiran? Kemana duit kau gunakan? Nah, dari mana dapat? Hisapnya berat. Tapi mau kita manfaatkan ke situ, aman kita. Hisapnya gampang. Kenapa? Karena Allah sayang. Kalau Allah sudah sayang, Allah sudah kasih. Karena kita dermawan, aman dah. Aman. Harta akan bisa dihisap lagi. Karena harta kita untuk kepentingan agama dan menolong orang yang membutuhkan. Kalau tidak, celaka kita. Harta kalau kebanyakan dihisap, wena. Awak kena hisap, bini maka nyaman. Kawin pulangnya, kawan ihak kawin. Apa lalu? Maka ihak tadi kawan akap kawan awak. Iya, nah karena nyamannya. Maka ada kata Ki Anwar Zahid, orang sugih sadis, sugih banget orangnya. Bisi sopir, ada benak. Bini pungas pulang dah. Rupanya mati anom, Ki Anwar itu mati anom. Sekali mati, tidak ada lagi waris kecuali bini masih kong. Kalau warisnya tidak sebatang kara, maka bininya lah nang sugih. Sadisnya lagi, ternyata lama-lama supirnya kawin dengan bininya. Nah, apa nggak ada supir nang biasa jadi supir, jadi toke, nyaman ninya, awak kenisa. Mungkin ada satu wakaf, rugi kita. Habis di kalau orang nyamannya, awak mah di dalam kubur kena hisap. Gimana kau dapat harta yang 1 M dah? Nah, amun dari korupsi parah lagi. Orang maka nyaman. Amunnya kita mati, di mana kau dapat 1 M? Warisan. Nah, kan nyaman. Ada tanggung jawab apa? Iya. Makanya kita ni rugi amun dalam pemalar. Bini dalam pemalar. Bosnya mati dahulu. Laki kawin pulang. Awan nang inornya kawin pulang. Ada rekanannya. Maka inor tadi bubuhan awak pulang nasib. Inor maka nyaman kesana kesini laki awak. Awak bawa kapan deh. Tulak pengajian husnul khatimah 2 ribuan. Letak kerja bunyi. Anak 10 ribu. Namun berduit. Maka ada berduit kan adalah. Yang kita ada berduit kan masalahnya aku kan mencakap nang berduit. Nang duit banyak. Lagi apa disayangi. Gelang pakai telunjuk. Awak kawin, awak mati. Gelang itu dipakai inor. Daripada inor makai baik kau bawa kap ha. Makanya bibun ada duit tuh lah keyasinan tuh. Terus khawatir. Ada cilengan lauk masuk akan daripada menyamani inor ada rekanannya. Awak makam di kuburan gitu depan apa-apa. Sadih. Napang dipalarakan. Makin kita kada pemalar, makin nyaman harta tuh. Makin berakah, makin nyaman hidup. Nah, teman kita nang bebiak ada nih awan kekanakan jadi nian pemalar. Ada anak-anakan datang susah, hanya kesian. Biri ada 5.000 seorang. Itu akan nang susuk nang Indomel loka nang berkucupan harga 3.000 tuh. Nah, ini tuh jadi tingkatan kita. Amunnya datang ke rumah kita. Jangan pulangnya beli datang tangan kosong bulik ya, paling tidak ada nyejual pada hari-hari juga datang paling air raya hanya bilang lainnya bulikan tahun dudi datangan pulang aidin tuh jadi menjadi palarakan yang palar di pemalar di heragu ngalih ada boleh apa-apa karena ia mengira bahwa hak miliknya itu boleh diperbuatnya menurut kehendaknya sendiri. Pada harta itu kada mesti bertahan di kita. Kadang-kadang kita tahun ini nyaman pencarian. Sekali tahun dudi sakit kita. Maka mumpung nyaman nih kita nak menolong orang nang dekat kawan kita. Dan ia tidak menginsafi, tidak menyadari bahwa hartanya itu adalah semata-mata pemberian Allah kepadanya. Berapa banyak orang yang kada diberi Allah harta lebih, syukur kita diberi lebih deh. Pegelangan sama, kawan-kawan kenal kawan pegelangan pada uang. Nah, berarti sama pada dua. Tapi kenapa kita maka lebih dapat? Itu anugerah Allah. Bersyukur kita Allah beri. Nah, dibanding kawan kita kasihan ninya, berdiam di kampung.
rumah biri meras. Namun hari hujan 16 baskom terpakai semuanya. Di mana-mana bocor bertanah. Sadih orang. Mana ada orang lampu listrik kayak kita. Lampu colok. Minyak tanah ngalih cari pakai minyak makan pulang. Nah, dia neki nyarak. Hirang lubang hidung. Tuh, colok kirim. Ada melihat pulang cecak masuk ke piring. Kok makanan untuk ada kekauran. Sekali nyarak lampu melindap. Ada mundur cecak ke geluit di piring. Gimana awaknya? Kayak tadi jingkol, keropos. Apa ya jingkol cacak diigot ke keropos saya. Pantasnya sama inat. Nah, jadi kali kita suka dah lampu tinggal mengatik nyaman kita. Jadi mensa malaman 2 jam aja ada masalah lah. Iyalah melarang gak ada banyak bayarnya. Sakas kuringan jenak orang di kampung kan. Jadi kita bersyukur harus hidup nih. Nah, namun kita menyadari itu semata-mata pemberian Allah kepada kita yang mestinya dibelanjakan menurut apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Firman Allah, wala yahsabannallazina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Artinya, dan janganlah mengira orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit dengan harta yang dikaruniakan Allah kepadanya. Allah yang membagi, disuruh menyumbangkan untuk membangun rumah Allah. Ada mau dia, jangan kau kira akan menjadikan kebaikan bagi mereka. Jangan dikira kalau kada hendak membelanjakan di jalan Allah baik menurut mereka. Karena kalau diwakapakan ya kita banyak butuh lagi. Tagihan banyak, bukan sedikit. Adik anak nikah paling kurang 50 juta. Nah, habisnya kalau kita bawa kap 500 kan kayak jingkol berapa kilo dapatnya jingkol. Ya. Namun kita tukar emas kan dapat sedikit juga. Ada hendaknya bawa kap. Ada hendaknya. Namun mengawinkan anak 50 juta sanggup baik habis. Sekali orang minta sumbangan maulid 5 bungkus nasi. Lalu bungkusannya lauknya tahu sebelah pulang dong. Anak beting kolok pulang. Jadi nang dapat lauk tadi boleh ke rumah membuka. Alhamdulillah ya lauk sak biji hintalo. Sekali dikuwer tadi lantang. Itu namanya penipu berhati dingin namanya. Orang bangun sebelah ditelantarkan jadi kada pang kayak PHP ngarannya. Pemberi harapan palsu ya. Maka pulang membawa nasi 5 bungkus, cucu 6 nang dibawa. Sampai murid 7 bawa nasi. Alhamdulillah, ya memang barakah maulid nih. Mantar nasi 5, bulik 7 aja mau cucu dibawa benar. Orang kalau mau cucu benar, 10 bawa nasi. Ini 5 bungkusannya, cucu 6. Awak orang laki itu lapas saya belepan. Untunglah 3 bungkus. Maleset. Maka jangan diheragu kemalar. Nanti pada hari kiamat digantungkan pada leher mereka harta yang mereka kikirkan itu. Kalau dia kada melakukan zakat, harta itu kita dikalungkan di leher. Demikian Allah menerangkan siksaan yang akan diterima oleh orang yang kikir, oleh orang yang pemalas. Ketahuilah kikir itu adalah dari sebab kesayangan kepada harta. Mungkin kita ni sayang wan harta, merasa kena perlu ini perlu itu, ada kabu wakaf lagi. Apabila terlalu menyayangi kepada hartanya, berseringlah dalam hatinya, besaranglah dalam hatinya sifat kikir itu. Jadi kenapa maka besarang sifat pemalar? Karena terlalu menyayangi. Harta itu disayangi banget. Kamu sudah disusun nang habang tu 10 diikat 10 juta, boleh banget menarik lagi. Boleh menarik asa sayang.
Padahal itu untuk kebaikan. Maka itu jangan sayang banget kawan harta. Nanti bersarang sifat pemalar, sehingga dia tidak mudah berbelanja keperluannya sekeluarga atau untuk dirinya sendiri. Kamu orang sudah kikir nih, agin seorang ginnya bangga tahan makan lauk acan, padahal duit banyak, belanja sakit. Amun tulak ke pasar menukar sayur cerewetnya tawar menawar, sudah ditawar pulang ukar bawang sekilo, pas timbangannya ambil pulang sebiji, membuat kesangki. Nah tukang jual aja sama pada pemalang, ambilnya turunakannya pulang, ambil buat pulang buli-buli. Nah kayak itu tuh orang harus sudah liwat cerewet tapi belanja. Amun kita sudah nawar, ada kurang lagi kah bu, berapa bawang? 20.000. Kawa kah 18 kada kawa dan sana kaija. Amun asa hendak ditukar, jangan pulang mahalnya kemarin 17 cuman, salah kali dah. Di sana 17 cuman, pada menang ada seminggu yang lalu nukar cucuk kayak 17. Bertangkar kenapa mahal banget, kemarin dia pembeli di sini segini, bisa ada itu tuh. Orang asal sanang tukari mengkada tinggalakan. Jadi kan nampak pak pemalarnya. Jadi kalau nya sudah layak-layak ada usaha nang pati banyak tawar menawar. Nah kita sudah menawar itu bisa menambahi. Jadi hagin seorang aja ngalih banget. Pulang ke pasar mencari sayur layu karena murah. Berapa aja bayam seikat 2.000 atau sigar aja. Udah layu ini 4 5.000. Tahan milih nang layu. Nukar pisang pusitnya nang sama juga be kebun pisang gitu juga nang gono jual pusitnya gin seorang apa ada kurus anak orang nang sihat nak awak makan kurus karing makan pusit pisang manjang. Nah jadi kadang-kadang kita ini pemalar maunya kita bisi pisang seorang mana meninggal tinggal yang paling atas, kita dulu makan ya berjual nasi kita makan dulu ini kadang nasi jual habis akan pas udah makan pas habis bang nukar pulang ada kekanannya. Makanya kita dulu jangan pemalar dengan keluarga. Nah marah buat nyaman ada usaha bermewah-mewah tapi yang penting jangan dipalarakan untuk keperluan di rumah tangga, apalagi untuk bersedekah kepada orang fakir miskin makin naik lagi nang belanja ini aja. Mencari nang barang murah, cari jengkol nang pakai mangkok, menang pakai itu kan mahal, pakai mangkok murah. Nah pakai pahit jengkol beli ke rumah. Bila nyamannya makan di warung nasi sepiring, lauk nangka ada 3 uteng, caprai ya makan di warung, kan di rumah ada melihat orang. Ini perhitungan terliwat banget juga. Padahal duit ada. Yang di sekelilingnya dia sayang mengeluarkan uang yang telah disimpannya. Apabila ada yang berhajat kepadanya untuk berhutang, dia mudah saja berdusta. Tak ada uang simpanan, nyaman ya berdustanya. Tapi dalam fikih pula kita kalau orang berhutang dilihat orangnya. Orang itu bayaran berat ya. Namun kira yakin kita orang ini kada bayar haram hutangnya. Haram. Kepada jauh orang hutangi ada duit cuman aku ada perlu lain gampang. Kadang orang berhutang nyaman, berhutang manis cakap, diterima macam-macam alasan. Kadang sari, ada lebih berkumbuk lah. Bantainya melapornya bah pada denda awak pulang membantai. Kadang berhutang bisa kayak itu. Janji bulan hadapan, pasti orang berhutang. Janji bulan hadapan sampai ini 7 tahun deh. Ada bayar, tapi nya kecokai bulan depan bang. Ada bulan belakang ada, bulan depan. Ini kemarin juga utang 25 juta. Japun aku lagi membayari bangunan pondok 25 juta akan hutang Haji Parto. Joko ayo tapi 3 bulan aja lah. Peneraian membayari sampai ini 3 tahun dah. Ada nyetor lalu, jangan ada juga kak. Sebulan dari 500 ada pang niat membayari. Ini dia lalu Malaysia, Malaysia. Tapi nggak apa-apa lah.
mun ke itu tanah berhutang pulang jangan dihutangi. Anak diberi aja tapi jangan banyak. Banyaknya datangin ya. Awak keperluan banyak juga untuk santri pondoknya itu aja komik ada selesai belum, masih mencat luarnya. Nah sekarangnya kan dibayarinya pulang. Nah jadi kalau inya kira kada membayari pakai kada boleh akan menghutangi. Makanya orang bank itu nya aja pakainya mudah dijaminan dan menghutanginya. Coba kan datang ke bank tuh, minjam duit 100 juta. Apa jaminannya bu? Surat nikah. Udah dilepas. Jaminannya paling tidak, kalau 100 juta, jaminannya barang kita ini berharga di atas 1 juta. Hanya akun. Sertifikat sawit, umpama 2 hektar. Harganya 200 tuh. Nah, bisa kita minjam 100. Karena apabila kita bayar, kabur disita. Nah, tentu kita sayang. Sawit 200 harganya kita bukan 100 rugi kita, tentu ada kesungguhan dalam membayar. Memang itu menjadi jaminan jangan dihutangi. Kecuali kawan memang terkenal memang pembayaran aja bang. Ya, ada orang ada pembayaran tak diterima salah, kada diterima salah. Awak hendak baik, jadi kada baik jadinya. Amun itu boleh aja tapi jangan berdusta. Kepada aja aku keperluan banyak, besar banyak keperluan. Bukan gitu aja. Nah, kecuali ada harapan yang menggantungkan baginya, mengantungkannya baginya, atau orang yang meminta dijawabnya tidak ada uang kecil. Orang minta-minta, maaf bu, udah ada uang kecil. Itu kan menghina, terhina orang miskin. Pak minta sedekah, maaf bu, udah ada uang kecil. Terhinanya. Orang miskin ini kalau hanya disakiti, emangnya berdoa kabul. Tapi emang kita baik, orang miskin kalau berdoa kabul juga. Maka kalau kita kasihnya berdoa, amin naik lagi. Tapi dilihat doanya, jangan basing amin. Aku dilihat minta sedekah, kasihlah duit 10.000. Duit 2.000-an bang Dede, tak ada duit 2.000-an, aku julungi. Pokoknya berdoanya, ya bu amin, aku cuma minta panjang mah doanya. Tinggal akannya lagi. Mudahan usah sihat ya amin, ya kok. Mudahan panjang umur, amin. Kotan aku, mudahan kawin pulang. Ikut jauh kok. Ini bisa kabul doanya. Ya. Amun dijahati, lakas juga kabul. Makanya jangan dipecahkan, kataku. Tadi orang miskin itu jangan dipecahkan hatinya. Karena dekat dengan rahmat Allah, bila berdoa bisa kabul. Nah, jadi jangan berkata dia ada uang kecil ya. Kalau yang dikatakan itu benar, sedangkan dalam hatinya ada kemauan untuk menolong orang atau bersedekah, dia tidak termasuk orang yang kikirnya menolong orang lain bang. Makanya kan yang julungi ke situ. Karena nih mau dijulungi terus nih pemali orangnya gagah aja sihat aja kenapa bisa sedekah. Lalu jangan hendak julungi, julungi itu baik julungi orang lah lain yang membutuhkan. Hubbul jah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.